Eh, Bapak-Bapak, ini adalah formulir APL 2 yang nantinya menjadi acuan pada saat kita akan menyiapkan dokumen portofolio ya. Jadi di sini mulai dari unit kompetensi 1 ada beberapa dokumen ya. Eh, ada 3 dokumen. Kemudian unit kompetensi 2 ada 2 dokumen ya. Yang kemudian unit kompetensi 3 terkait dengan pengelolaan perlindungan lingkungan pertambangan ada 2 dokumen ya. Kemudian untuk konservasi ada 1 dokumen yang diminta ya. Kemudian kaidah teknik pertambangan ada 2 dokumen yang diminta ya. Kemudian untuk kegiatan usaha jasa ada 1 dokumen yang diminta ya. Dan selanjutnya adalah unit kompetensi standarisasi ada 1 dokumen yang diminta. Oke. Eh, dari ke semua dokumen ini ya, dari ke semua dokumen ini kalau Bapak memiliki RKAB ya, sebanyak di RKAB semua dokumen itu ada ya. Jadi kalau Bapak ada membuat RKB karena juga UJP juga wajib membuat laporan-laporan ya. Di sana juga Bapak bisa melihat dokumennya. Nah, atau Bapak bisa menjadikan acuan eh, pengambilan dokumen itu rujukannya dari Kepmen ESDM nomor 1806 ya tahun 2018 terkait dengan pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan sampai di kegiatan laporan pada kegiatan usaha pertambangan ya. Nah, dokumen-dokumen ini contoh-contoh dokumen ini semuanya ada di sini ya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya terkait dengan mulai dari unit kompetensi pertama. Dokumen apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah SK jabatan, job desk, dan juga surat penugasan ya. Jadi di sini Bapak harus menyiapkan ada 3 dokumen ya. Jadi yang pertama SK pengangkatan Bapak, SK penunjukan jabatannya. Kalau Bapak sebagai KTT berarti SK penunjukan KTT. Boleh dari perusahaan maupun dari ESDM ya. Kalau Bapak manajer ya berarti Bapak harus mendapatkan SK penunjukan jabatan manajer dari HR ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua mendapatkan job desk ya. Jadi ada job description-nya ya. Apa tugas-tugasnya Bapak pada jabatan tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah surat penugasan. Surat penugasan mengikuti POU ini ya. Jadi ada surat penugasan mengikuti POU ini. Nah, jadi ini ada 3 dokumen yang harus disiapkan dan di-scan menjadi satu file ya. Jadi di-scan menjadi satu file ya di dokumen ini. Yang kedua, Bapak tadi sudah membuat dan membaca job description-nya ya. Ada job desk-nya Bapak, ya poin-poin pertama, poin kedua, poin ketiga dan segala macam. Di sana job desk-nya Bapak. Di sini Bapak harus mengambil salah satu laporan dari yang tertuang dalam job desk, ya. Laporan kerja pengawasan POM, ya. Laporan kerja. Apa aja yang dilakukan pengawasan? Contoh misalnya melakukan inspeksi gabungan ya, melakukan safety meeting ya, safety committee ya, memimpin safety committee ya, laporan safety committee. Terus apa lagi? Inspeksi general atau inspeksi dilakukan bersama-sama. Terus apa lagi? Yang terkait dengan job desk-nya Bapak yang bisa dijadikan sebagai kegiatan yang diikuti oleh project manager, P atau PJO, KTT atau yang di levelnya Bapak ya. Nah, jadi bisa mengambil salah satu laporan dokumen ya. Kemudian di sini ada satu lagi kalau ini adalah laporan kerja pengawasan di tempat kerja, yang ketiga ini adalah laporan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan ya. Jadi Bapak melakukan pengawasan termasuk di kontraktor seperti apa ya.
bukti laporan yang Bapak lakukan pengawasan di kontraktor atau di subkontraktor. Sama, apakah dilakukan dengan inspeksi, apakah dengan laporan melibatkan subkontraktor dalam safety talk, apakah dalam melibatkan kegiatan dalam safety meeting, ya, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini adalah yang terkait dengan pengelolaan usaha pertambangan, ya, yang dilakukan bersama dengan kontraktor jika Bapak memiliki kontraktor. Ya, jadi untuk 2 poin ini adalah lebih ke laporan kegiatan yang melibatkan Bapak. Dan di sana ada tanda tangannya Bapak, ya. Jadi ada tanda tangannya Bapak sebagai bukti keterlibatan dalam kegiatan tersebut. Ya, jadi untuk poin portofolio 1, 2, 3 ini adalah dokumen portofolio untuk unit kompetensi melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai PO. Unit kompetensi kedua, ya, yang pertama adalah terkait dengan melakukan pengelolaan, ya, laporan jadwal pengawasan keselamatan pertambangan sama laporan hasil pengawasan keselamatan pertambangan. Di sini yang diminta itu adalah laporan jadwal dan evaluasi hasil, ya, atau biasanya disebut dengan budget dan realisasi, ya. Ini kita kembali ke yang tadi. Jadi ini kompetensi pertama kita tadi udah clear. Sekarang kita masuk ke unit kompetensi kedua. Melakukan pengelolaan, ya. Yang diminta dalam dokumen di sini, ya, dalam dokumen portofolio ada 2 dokumen yang diminta. Yang pertama adalah jadwal atau program. Yang kedua adalah hasil atau biasa disebut dengan budget dan realisasi atau plan atau rencana dan realisasi. Nah, bahwa Bapak bisa mengambil dari dokumen RKAB, ya. Nah, kalau di RKAB itu bentuknya seperti ini nih, ya. Bentuknya seperti ini nih, ya. Terkait dengan budget dan realisasi, ya. Biasanya di sini ada budget, ada realisasi, ya. Nah, di dalamnya ada program-program yang dilakukan. Inilah program ketiga, keselamatan pertambangan. Atau Bapak bisa mengambil laporan keselamatan program keselamatan pertambangan yang ada di bagian ketiga, di bagian safety, ya. Nah, bisa diambil di situ, ya. Nah, tapi kalau Bapak punya RKB bisa mengambil dokumen ini. Bisa mengambil dokumen ini. Ya. Nah, ambil yang ada program dan realisasinya, ya. Ada program, ada realisasi, ya. Jadi ada budget, ada realisasinya yang Bapak harus ambil, ya. Jadi ada 2 dokumen yang Bapak harus siapkan atau cukup 1 ketika sudah memenuhi, ya, sudah memenuhi kebutuhan dari 2 dokumen portofolio tersebut, ya, plan dan aktual. Nah, kalau cuma program berarti harus ada laporan implementasinya, ya. Unit kompetensi ketiga, ya. Nah, di unit kompetensi ketiga ada 2 dokumen portofolio juga diminta, ya. Program dan hasil, ya, sama. Atau rencana dan realisasi, ya. Atau budget dan aktual, ya. Nah, di dalam RKAB juga ada formulir yang contohnya seperti ini, ya. Nah, di formulir ada contohnya seperti ini mengenai pengelolaan lingkungan. Nah, ini adalah program yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, ya. Lingkungan terkait dengan air, pembelian kapur, ya, atau pembelian tawas, penyiraman, ya, pemupukan dan lain-lain. Nah, plannya berapa? Rencananya berapa? Realisasinya berapa? Ini yang diambil laporannya. Bapak boleh mengambil laporan Q1 maupun di Q2. Itu boleh. Ya, ambil salah satu aja laporan yang sudah sesuai. Kalau misalnya dokumen formulir seperti ini tidak ada atau tidak memiliki RKB, boleh mengambil laporan yang ada di bagian safety atau di bagian Enpiro, ya, programnya.
Yang pasti bahwa ada dua dokumen dibutuhkan adalah rencana atau program sama hasil tindak lanjutnya, ya. Nah, sekarang kita masuk pada unit kompetensi keempat. Nah, terkait dengan konservasi ya. Nah, di sini ada laporan kerja konservasi pertambangan. Nah, ada satu dokumen yang diminta ya. Oke, ada satu dokumen yang diminta. Oke. Nah, dokumen yang dimaksud ini adalah kalau di laporan RKB ada namanya seperti ini, Pak. Laporan triwulan konservasi, ya. Nah, di sini Bapak bisa mengambil terkait dengan triwulan pertama, ya, berapa ton batu bara yang misalnya ini ada kategori yang kadar rendah, ya. Nah, atau misalnya ada yang tumpah, berapa banyak yang hilang gitu ya. Ini adalah terkait dengan pengelolaan batu bara yang terbuang, ya. Nah, ini stoknya berapa banyak, ya, pengambilannya berapa banyak. Nah, ini yang hubungannya dengan yang kadar rendah atau batu bara yang terbuang, ya. Nah, Bapak bisa mengambil di bagian engineering nantinya, ya. Nah, contoh misalnya tadi Pak Teguh, Pak, bagaimana kalau kami di hauling, ya? Eh, eh, Bagaimana masuk yang konservasinya? Ah, berarti Bapak bisa jadi yang dihitung konservasi itu adalah batu bara yang loss, Pak, yang terbuang. Berapa ton yang terbuang setiap bulan gitu ya. Nah, yang harusnya diambil ketika ada yang tumpah di jalan harusnya yang tumpah berapa ton, yang keambil berapa ton. Ah, berarti kan ada loss-nya tuh. Nah, ini adalah bagian-bagian ini yang dilaporkan nantinya. Ya, ini adalah laporan konservasi. Kemudian Pak, bagaimana kalau kami tidak ada hubungannya dengan konservasi? Ya, nah, tidak ada konservasi untuk batu bara atau kami tidak bersentuhan dengan batu bara. Nah, kalau Bapak tidak bersentuhan dengan batu bara, eh, ambil program konservasi sumber daya. Contoh misalnya program penghematan air, ya, atau program penghematan energi, ya. Nah, ini Bapak bisa lakukan, Bapak bisa buat, ya. Nah, contoh misalnya ada penempelan tulisan di keran air, hemat air, ya, atau di dekat saklar, hemat hemat listrik, matikan listrik jika tidak digunakan atau tidak sedang di ruangan, ya gitu, ya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang Bapak bisa ambil ketika tidak ada berhubungan dengan batu bara atau mineral yang kadar rendah, ya. Nah, sekarang kita masuk pada unit kompetensi kelima. Nah, dalam unit kompetensi kelima ini, di sini adalah mengenai mengevaluasi penerapan kaidah teknik pertambangan mineral dan batu bara. Ada dua dokumen portofolio yang diminta, ya. Yang pertama adalah laporan sistem manajemen risiko, ya. Nah, kalau yang diminta di sini Bapak boleh melampirkan IBPR atau HIRA, atau Bapak bisa melampirkan top risk, ya. 10 risiko tertinggi di dalam perusahaan atau di dalam departemennya Bapak, ya. Nah, kalau Bapak adalah bagian yang tertinggi dalam satu perusahaan, ya, dalam satu site, Bapak mengambil IBPR yang top risk yang ada di perusahaan. Kalau Bapak berada di departemen, berarti yang diambil adalah top risk-nya yang ada di departemen, gitu ya. Nah, jadi laporan IBPR yang berkaitan dengan bahaya yang tertinggi di tempat kerja Bapak dan dilampirkan, ya. Nah, sehingga nanti Bapak juga harus paham nih, ya, bukan hanya melampirkan, tetapi kalau misalnya nih nanti ada penilaian L kali S sama dengan R, ada angka 5 misalnya gitu ya. Nah, harus Bapak tak paham 5 itu ngambil angkanya dari mana. Angka 4 itu dapat angkanya dari mana. 2 itu dapat angkanya dari mana. Ini yang Bapak-bapak harus paham, ya. Harus Bapak paham. Nah, jadi bukan hanya melampirkan dokumen. Nah, kemudian apa yang mana yang dimaksud dengan bahaya, mana yang dimaksud dengan resiko, ya gitu ya. Nah, ini semua ini Bapak harus jelaskan kepada asesor yang terkait dengan IBPR ini.
ya. Nah, jadi bukan hanya Bapak bukan Bapak yang membuat IBPR-nya, tapi yang akan ditanyakan adalah risiko apa yang tertinggi nilai risikonya dari semua pekerjaan yang ada di tempatnya Bapak, ya. Nah, itu nanti akan dilihat, ya. Kalau cuma asal sebut-sebut aja, oh ini Pak, wah, tanya lagi, yang tinggi itu pekerjaan ini ya atau ini gitu. Pak, mengemudi dump truck Pak, ya, yang tertinggi ya. Yang resikonya tinggi itu mengemudi dump truck atau mekanik melakukan perbaikan unit di jalan, ya gitu kan. Nah, itu bisa jadi. Jadi nggak boleh goyang, ya. Nah, jadi ketika Bapak sudah memahami 10 eh, apa namanya bahaya risiko tinggi di tempat kerja Bapak, insya Allah nanti Bapak bisa menjelaskan, ya, pekerjaan apa aja sih yang kategorinya itu tinggi di dalam pekerjaannya Bapak, ya. Nah, ini yang Bapak-bapak level manajemen sudah harus paham itu, ya. Jelas Pak ya? Siap, Terkait dengan IBPR, clear ya? Kalau kemarin di POP, kalau kemarin di POP itu Bapak ditanya, ya, cara pembuatan IBPR-nya. Nah, Iya. kalau sekarang sudah harus di atasnya gitu ya. Nah, kalau sekarang di atasnya, risiko atau bahaya yang paling tinggi apa Pak? Ya, di tempat kerjanya Bapak. Oh ini Pak, loh, kenapa Bapak bisa menentukan itu pekerjaan risiko tinggi? Ya gitu aja. Harus Bapak jelaskan. Oh Pak, apa namanya? Resiko tertinggi pekerjaan di tempat kami adalah melakukan perbaikan atau penggantian roda trailer di jalan misalnya gitu ya. Nah, kenapa itu dijadikan sebagai bahaya tinggi? Karena pernah mengalami kecelakaan demikian gitu ya. Harus jelaskan. Artinya dokumen yang Bapak siapkan, sekali lagi dokumen yang bisa Bapak jelaskan. Kalau Bapak nggak bisa jelaskan, jangan disiapkan. Prinsipnya gitu. Ya. Jadi untuk portofolio ini bukan hanya sebagai persyaratan semata, ya, yang penting ada. Tapi dokumen ini yang Bapak harus jelaskan, harus pertanggungjawabkan, ya. Jadi kalau nggak paham apa isinya, lebih baik jangan dilampirkan, nah, gitu, ya. Jelas Pak ya? Oke. Kemudian untuk unit kedua, 5 yang dokumen portofolio kedua adalah laporan program peningkatan kompetensi personil perusahaan. Nah, dokumen ini juga ada apa namanya? Ada dalam lampiran 1806. Nah, ini adalah contoh formulir yang harus digunakan, ya. Ada contoh formulir yang harus digunakan. Contoh misalnya, ya, perusahaan di sini ada perusahaan pertambangan kontrak PT Trasindo, ya, PT Trasindo. Plannya untuk juru las itu berapa banyak orang, ya, realisasinya berapa, ya. Nah, ini adalah laporan-laporan kompetensi yang harus dibuat, ya, harus dikontrol, ya. Misalnya di Trasindo apa namanya juru ahli listrik, ya, ahli K3 listrik. Targetnya berapa orang yang akan dijadikan sebagai ahli K3 listrik? Oh, kita targetnya 2, realisasinya berapa? Yang gitu, ya. Nah, ini yang harus disiapkan dan harus dibuat, dan ini adalah dokumen yang eh, perlu dilampirkan di dalam dokumen portofolio Bapak nantinya. Ya, ini contoh formulir saya ambil dari Kepmen SDM 1806. Ya, ini yang saya ambil di sana. Ya. Nah, kalau Bapak mau mencontoh ini silahkan, mau melakukan yang lebih baik lagi silahkan. Tapi yang diminta dalam regulasi adalah jenis-jenis kompetensi ini minimal. Mau dibuat lebih boleh, tapi ini adalah minimal ketika sudah dimasukkan dalam format. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada unit ke-6 ya, kalau gitu ya. Nah, di sini adalah kegiatan usaha jasa pertambangan. Laporan perencanaan penggunaan usaha jasa, ya. Laporan perencanaan penggunaan usaha jasa. Kemudian yang ketujuh standarisasi adalah
laporan perencanaan standarisasi pertambangan. Oke. Nah, semua kebutuhan ini dijelaskan dalam Kepmen 1806. Ya, nah, ini ada contoh formulir yang digunakan, yang harus digunakan, yang sudah dijelaskan dalam peraturan bahwa ketika Bapak akan menggunakan usaha jasa atau perusahaan jasa, harus sudah dibuat perencanaannya. Nah, ini adalah contoh formulir perencanaan, ya. Nama perusahaan jasa, perizinannya apa saja perizinannya, nomor izinnya, tanggal izinnya, kegiatannya, kontrak, penerimaannya berapa budgetnya, ya, pembelanjaan, tenaga kerjanya berapa jumlahnya, penanggung jawab operasinya, PJO-nya siapa, ya. Nah, harus menggunakan formulir ini, ya, yang sudah disiapkan dalam permen, ya. Nah, ini adalah bentuk ya, atau contoh laporan atau contoh formulir untuk dokumen portofolio 6 untuk pengolahan kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Kita masuk pada unit terakhir. Nah, di unit terakhir di sini dijelaskan adalah pengelolaan standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Ya. Nah, kalau kita dilihat di sini terkait dengan realisasi penggunaan standarisasi, di sana ada daftar standar yang digunakan, ya kan? Nah, di sini bisa daftar standar apa aja yang digunakan. Kemudian standar kompetensi, ya, nah, itu boleh. Atau cukup dengan daftar SOP, ya, daftar standar operasi yang digunakan oleh Bapak. Nah, Bapak cukup melampirkan list, ya, list SOP yang digunakan dan yang dibuat baru, ya, untuk operasionalnya Bapak, ya, untuk pengelolaan standar ini. Nah, di dalam standarisasi ini nanti akan ditanya oleh asesor adalah hal-hal yang terkait dengan ini, Pak, ya, terkait dengan ini nih, ya. Nah, jadi Bapak harus membaca poin-poin yang ada dalam APL 2 ini, ya. Nah, karena inilah nanti yang bisa dijadikan pertanyaan-pertanyaan oleh asesor nantinya. Contoh misalnya mengidentifikasi hasil pengumpulan data terkait standarisasi kegiatan usaha pertambangan sesuai kebutuhan, ya. Bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kebutuhan untuk dibuatkan SOP, gitu, ya. Nah, aktivitas-aktivitas apa saja yang perlu dibuatkan SOP, ya kan? Rencana pembuatan standarnya kapan mau diselesaikan, misalnya gitu kan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan asesor itu nanti poinnya dari sini nih Pak, di sebelah kanan. Ya. Nah, jadi contoh yang dokumen yang perlu disiapkan tadi adalah mengambil di sini list, ya, salah satunya atau ketiganya paling tidak adalah jumlah standar yang digunakan, daftar standar yang digunakan di tempat Bapak, ya. Atau Bapak di departemen, daftar SOP yang ada di departemen Bapak. Kalau di PU itu dokumennya nggak banyak, Pak. Tapi penjelasannya yang bisa panjang. Kenapa? Bapak harus menjelaskan mulai dari proses awalnya sampai evaluasinya. Nah, ketika Bapak diuji POU. Ya, jadi dokumennya nggak perlu banyak-banyak. Gitu. Karena lebih banyak ke target dan review. Ya, target review. Yang nanti akan dilihat ketika ada ketidaktercapaian. Ya, targetnya atau budgetnya sekian, ya, realisasinya sekian, itu ada deviasi, ya. Kenapa terjadi deviasi dan apa yang Bapak akan lakukan agar tercapai di periode berikutnya. Itu Pak. Ketika ada pencapaiannya, targetnya 10 tapi pencapaiannya 15, kenapa pencapaiannya lebih dari 50% dari budget? Jadi target pencapaiannya kurang ditanyain, kebanyakan lebihnya juga ditanyain, kan gitu kan.
Ya, karena yang namanya pencapaian target itu ya tidak jauh-jauh. Mentok-mentok mungkin 20% lah ya. 120%. Tapi kalau sampai 150% ini jangan-jangan salah target ini. Ya. Nah, jadi seperti itu Pak yang harus disiapkan. Yang pasti bahwa dokumen apa yang Bapak siapkan itulah yang akan ditanyakan. Biasanya kalau kita mau diuji itu, kita yang menyiapkan memang pertanyaannya. Artinya memang kita sudah siapkan di bagian mana nanti kita akan ditanya, ya. Nah, sehingga karena itu kita sudah tandain, ya, kita sudah mempersiapkan jawabannya. Nah, contoh tadi misalnya nih terkait dengan apa namanya target, ya. Nah, targetnya ada tidak tercapai, itu pasti akan ditanyakan. Nah, Bapak harus cari di situ apa penjelasan ketidaktercapaiannya, ya. Jadi kalau kalau menguji manajemen itu lebih enak gitu Pak. Lebih banyak menjelaskannya gitu. Ya. Oke, Bapak ya sambil berjalan aja kita menyiapkan dokumennya nanti akan di-sharing dokumennya lebih awal oleh Pak Suwaidi ya sehingga mungkin bisa kalau ada waktu dibaca-baca dulu sehingga nanti kita manfaatkan diskusi bisa lebih banyak nanti dengan Ibu Lydia nantinya. Ya. Oke, jika tidak lagi didiskusikan modul dan nanti untuk peraturan-peraturan akan kami share. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.